Selamat pagi Fortune People. Selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2023. Saya Hendra Suprayitno, Editor in Chief Fortune Indonesia. Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya di sini. Saat ini kita akan masuk sebuah pembahasan terhadap sebuah tools yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin bahwa semua orang yang ada di sini menggunakan tools ini setidaknya satu, yaitu media sosial. Media sosial saat ini berkembang lebih dari sekedar platform untuk mencari informasi, tapi juga untuk mencari berita, bahkan menjadi media sendiri. Akhirnya semua orang bisa dikatakan mempunyai own media, yaitu melalui media sosial. Menurut laporan Meta dan Bain Company, Indonesia saat ini memiliki setidaknya 168 juta konsumen digital, artinya 2/3 dari kita sudah terhubung dengan dunia digital. Itulah kenapa kita sangat melek digital. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi tren media sosial yang ada di Indonesia, di dunia, dan bagaimana agar bisa bermanfaat juga terhadap bisnis kita. Apa saja strategi pemasaran kreatif yang bisa kita lakukan. Untuk itulah kita akan berdiskusi untuk pada topik Social Media Trend 2023, what to focus on. Pembicara pertama kita adalah pebisnis terkemuka di sektor teknologi. Dia adalah kakak saya, dia sudah malang melintang di berbagai perusahaan, Microsoft, Dell, hingga kini berlabuh di perusahaan media sosial terbesar di dunia yang produknya pasti kita gunakan. Mari kita sambut Peter Lydian, CEO Meta Indonesia. Yang kedua ini adalah seorang praktisi pemasaran. Dia berlabuh di sebuah e-commerce yang banyak membantu hidup kita ketika kita kemarin menghadapi pandemi. Dia telah membangun sebuah agensi digital, pernah merintis startup Brand Story, sampai bergabung di Tokopedia. Mari kita sambut Kevin Mintaraga, CMO Tokopedia dan Fortune Indonesia 40 Under 40. Kita akan berdiskusi santai ya, Mas Kevin, Mas Peter. Nanti saya akan membuka kesempatan bagi para peserta audiens di sini bertanya mengenai Tokopedia, bertanya mengenai media sosial, mumpung ada ahlinya, Mas Peter. Dan penanya terbaik akan mendapatkan majalah Fortune Indonesia yang nanti bisa diambil di booth. Mas Peter, 168 juta konsumen digital di Indonesia. Itu artinya 2/3 rakyat Indonesia dan angkanya meningkat. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Mas? Well, kalau kita bicara mengenai fenomena di mana Indonesia itu mengadopsi dari sosial media itu yang paling besar, itu normal. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari rata-rata demografi umur dari kita, ini kan kita generasi muda nih. Betul. Dan tentunya digital itu embedded di dalam kesehariannya mereka. Jadi hal itu adalah hal yang normal. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya, kalau kita melihat sosial media adopsinya demikian tinggi, apa yang bisa diambil benefitnya dari situ? Betul. Kalau dari pelaku bisnis Mas Kevin, sepenting apa peran media sosial itu bagi e-commerce seperti Tokopedia? Iya. Tentunya social media itu sangat penting karena kita di e-commerce we facilitate all the product discovery transactions, tapi most of the customers itu mereka cari review, kemudian mereka ketemu barang yang baru, kemudian ketemu rekomendasi yang baru, itu semua banyak terjadi
di social media. Jadi social media is very important to drive the consideration and the purchase intent. Nah, itu yang pada akhirnya close the loop-nya akan ada di e-commerce seperti Tokopedia. Artinya sosial media ini Tokopedia itu membantu sebagai platform dan otomatis juga dilakukan oleh para tenan-tenan yang ada di dalamnya gitu Mas? Ya, so basically social media sendiri kita ada dua prong approach ya. Yang pertama adalah our own social media di mana kami sangat commit untuk berinvestasi to grow our presence seperti di Instagram maupun Facebook gitu ya. Dan tentunya kita banyak bekerja sama dengan semua merchant-merchant kami yang tentunya juga mereka punya social media presence sendiri dan juga punya social media strategy. Nah, kita banyak melakukan partnership serta edukasi on how to improve their social media presence and content sehingga customer mereka bisa dengan mudah melakukan transaksinya nanti di platform e-commerce. Oke, Mas Peter, menurut data BPS 30% UKM itu sudah masuk ke e-commerce. Tapi menurut data Google kontribusinya mungkin hanya 1/5. Nah, bagaimana media sosial ini bisa berkontribusi besar mengingat bahwa transaksi belanja itu dalam tanda kutip masih di dunia offline ya Mas ya? Oh, jadi begini loh, jadi kita itu kalau kita lihat dari perspektif sosial media, pertama saya mesti mengingatkan lagi bahwa kita adalah perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi itu mendorong inovasi ya. Jadi kalau kita bicara dari perannya sosial media di dalam commerce, kita bawa dalam konteks Indonesia commerce itu kita bagi dua kan, marketingnya dan salesnya. Nah selama ini kalau kita bicara marketing, branding, karena di mana orang berinteraksi dengan sosial media itu sudah inovasinya sudah terjadi dengan baik. Nah kalau kita bicara mengenai channel atau sales, nah dari 2019 kita melihat bahwa adanya perkembangan yang luar biasa di e-commerce atau yang disebut sebagai online channel sales. Ya. Nah, oleh karena itu kita berinovasi dari 2019. Pertanyaan Mas Hendra tadi adalah oke, sekarang bagaimana caranya memberdayakan the remaining yang paling besar itu 90% tadi katanya ya. Nah, kita melihat bahwa ada dua channel, ada channelnya modern trade dan general trade. Nah, inovasi-inovasi berikutnya itulah fokusnya kami untuk mendorong inovasi pada level berikut, yaitu mengenablekan si modern trade maupun general trade tersebut. Begitu. Wujudnya apa tuh Mas? Artinya yang bisa dimanfaatkan di sini banyak pemimpin perusahaan yang bagaimana istilahnya dunia digital yang katanya lebih hemat atau lebih efisien, bagaimana membawa yang 80% mayoritas yang masih general trade ini bisa ke arah digital. Baik, kalau kita bicara ke arah digital tersebut ya, mungkin saya mau share sedikit mengenai ada beberapa tren di 2023 ini kan. 2023 kalau kita lihat sosial media sebagai platform kreasi, banyak orang berkreasi di situ. Tentunya kita bisa melihat dari sisi AR dan VR itu menjadi tren pertama. Namun keempat berikutnya saya mau bawa ke dalam konteks commerce karena di sini fortune people semua orang bisnis kan, orang commerce kan. Nah, keempat berikutnya yang pertama itulah kita melihat bahwa short form video atau reels itu menjadi sesuatu hal yang penting karena kenapa? Audiens menyukai. Nah, kalau kita bicara mengenai short form video, kita juga berbicara mengenai kreatornya. So, kreator ekonomi menjadi hal yang menjadi tren berikutnya, ya. Nah, setelah itu kalau kita bicara mengenai hal tersebut, kita juga melihat bahwa ternyata terjadi shopping itu terjadi cross border. Jadi cross border shopping tidak terjadi di domestik Indonesia saja. Jadi cross border. Nah, yang terakhir itu sebenarnya menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi. Kalau kita bicara untuk mengenablekan modern trade maupun general trade, sebagian besar salesnya kita terjadi di situ ya saat ini. Nah, pengalaman saya dalam beberapa puluh tahun malang melintang di dunia teknologi, sangat-sangat susah untuk merubah behavior dari pengguna. Oleh karena itu, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita mendrive perubahan melalui behavior pengguna. Kalau kita lihat prosesnya orang belanja di atas platform mana? Kebanyakan di business messaging kan? Business messaging. Jadi siapa yang nggak punya WhatsApp di kantongnya saat ini? WhatsApp itu bisa dilihat sebagai
perpesanan, messaging, ataupun sesuatu yang natural. Begitu saya udah kenal Kevin, Kevin lu jualannya apa sih? Ujung-ujungnya kan commerce terjadi di atas platform conversation kan. Nah itu sebenarnya kita pikir bahwa nextnya kita mesti melihat bagaimana cara kita mendorong inovasi berikutnya di platformnya WhatsApp, Instagram DM maupun Messenger. Nah itu mesti di-evolve untuk mempermudah terjadinya commerce. Oke Mas, kita tahan dulu yang untuk business messaging ya. Oke, Mas Kevin, sekarang masyarakat sudah bisa beraktivitas secara normal. Apakah terjadi sebuah mungkin penurunan Mas? Mungkin orang-orang udah males sudah akhirnya kembali ke offline, atau justru masih omni marketing itu masih sangat penting bahwa mereka akan search di Tokopedia, akhirnya merasakan touch di gerainya, habis itu mungkin balik lagi ke Tokopedia mungkin karena dapat benefit cashback atau apa, silakan Mas. Yeah, so basically I think ini menarik ya, karena setelah selesai PPKM orang mulai back to offline activities, ini ada divergence gitu ya. Tapi kita tahu selama pandemi kemarin itu di Tokopedia sendiri kita ada 4,8 juta sellers baru. Dan hari ini kita punya 12 merchants gitu ya yang aktif di Tokopedia. Nah, kita juga actually conduct research dengan Universitas Indonesia, dan kami menemukan bahwa setelah pandemik tendensi daripada buyer itu lebih dari 60% itu masih plan untuk tetap membeli secara online. Dan tentunya ini adalah balancing ya, karena mereka yang tadinya mungkin sebelum pandemi juga belum pernah beli secara online, jadi merasakan experience, oh ternyata beli secara online ini cukup efektif, efisien gitu ya, dan they are here to stay gitu ya. Dan ketika ini balik pun akhirnya divergence ini terjadi gitu, dimana mungkin ada certain produk yang tadi seperti disampaikan gitu ya, harus dirasakan, dipegang, dilihat secara offline gitu kan. Ya mungkin ada juga secara transaksi pun di-compare juga dengan online seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini balik lagi ke customer behavior yang akhirnya menjadi mix and really based on each of their preference gitu. But kalau dari sisi Tokopedia sendiri kita melihat growth dari pertumbuhan daripada more and more customers, dan jumlah transaksi juga terus meningkat. Mas Kevin, akhir-akhir ini saya ngelihat Tokopedia itu banyak jual mobil ya Mas ya? Itu Ya, laku betul, itu Mas Mas? Hendra. Ya, puji Tuhan laku. Ya, so basically itu juga salah satu tren yang kita capture, kita lihat gitu ya. Kita juga awalnya, oh kenapa kok beli mobil melalui e-commerce, tapi ada USP tersendiri yang membuat orang-orang itu mau membeli dan bertransaksi di e-commerce gitu. Mengincar benefit apa kira-kira itu Mas? Ada beberapa ya, kayak misalnya saya tanya ke teman saya gitu, kenapa kok belinya lewat e-commerce? Oh iya, karena ini jumlah pembayarannya besar gitu kan, sehingga misalnya saya bayar pakai kartu kredit, itu saya dapat poinnya juga besar gitu buat kartu kredit saya. Ada yang juga untuk mencari cicilan, ada juga yang mencari insentif gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya balik lagi ke metode pembayaran maupun final price daripada barang tersebut gitu. Oke, di ruangan ini ada yang pernah beli mobil lewat e-commerce? Saya beli motor Mas. Wow, beli motor di e-commerce? Beli motor Berapa unit Mas Peter? 12. 12 unit beli di? Untuk usaha. Oh, oke, buat usaha. Oke. Ada, kalau saya sih pernah beli motor tapi cuma satu. Kalau di sini ada yang pernah beli mobil? Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada akan dikasih benefit khusus apa Mas Kevin, dikasih voucher khusus. Oke, Mas Peter, tadi Mas Kevin bilang bahwa touch itu perlu ada kan Mas ya, bahwa customer behavior itu ya mereka melakukan research, akhirnya tetap ke offline. Nah kalau dulu kita pernah mendengar istilah 360 degree marketing Mas. Mungkin sekarang ada 360 degree digital marketing kali ya Mas ya. Biar itu gimana Mas agar brand itu istilahnya bisa mengepung ya. Intinya mengepung para behavior para customer ini agar akhirnya kembali
gimana Mas? Ada strategi khusus? Nah kalau kita bicara 360 degree ya kan kita bicara mengenai kita berada di mana customer kita berada kan. Nah kalau kita lihat customer kita berada saat ini, keberadaan mereka di sosial media itu kan tinggi sekali dari sisi time spend. Tadi research yang waktu Mas Hendra tadi di awal bilang bahwa 168 juta konsumen berada di atas platformnya sosial media ya. Nah, kalau kita bicara mengenai 360 itu kan penting sekali bahwa calon customer kita ketika mereka masuk ke sosial media, ada yang memang cuma melihat stories, tapi kan tidak cuma melihat stories saja. Ada lagi interface-nya itu adalah dari sisi perspektif misalkan untuk gaming. Ada dari perspektif misalkan dari sisi feed. Nah, poinnya adalah kemanapun customer kita berada, 360 derajat, kita itu bisa bertemu dan menyampaikan pesannya kita. That's the whole idea kan. Connect di mana customer kita berada, dan connect sedapat mungkin, sesering mungkin. Dan kemudian menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan. Branding, prinsip dari branding. Mas Peter, media sosial itu kan jenisnya banyak ya. Tadi kalau misalnya Mas Peter sempat bilang ada bahwa AR, VR, tapi ada juga yang mendefinisikan discussion forum, blogging network, social network. Nah, ada yang sekarang ini yang paling ngetrend itu live shopping, Mas. Nah, Meta nggak masuk ke situ? Gini, namanya juga live shopping ya. Live shopping itu sebenarnya akan sangat berguna buat marketplace. Nah, Meta itu bukan marketplace. Memang kami itu memang mendorong inovasi. Kami memperkenalkan live di Instagram di pertama. Namun again, kami itu bukan jagonya di transaksi. Kami akan stick pada keahlian kami di mana kami bisa membuild market dan mendrive marketnya untuk masuk ke misalnya contohnya ke marketplace. Oleh karena itu, untuk mendrive sales biasanya kita berkolaborasi dengan partner, dalam hal ini adalah marketplace. Saya berikan contoh kolaborasi seperti apa. Kalau misalkan di tempatnya Mas Kevin gitu ya, itu kan tempat orang untuk jualan, check outnya di situ. Kalau misalkan Mas Hendra mempunyai produk Fortune, ya, punya produk Fortune, yang memasang iklan supaya bisa ditemukan orang di Instagram maupun Facebook adalah Mas Hendra. Pembeliannya terjadi di tempatnya Mas Kevin. Itu produk itu kami sebut sebagai collaborative ads. Nah, kedepannya saya rasa Meta akan secara konsisten mengembrace prinsip partnership. Karena kembali lagi, live shopping itu Mas Kevin udah pasti melakukan hal itu. Mas Kevin, bisa ceritakan sendiri kalau live shopping itu gimana Mas permintaannya Mas? Iya, so kita melihat pertumbuhan yang pesat ya dari sisi live shopping. Di Tokopedia sendiri kita punya platform namanya Tokopedia Play, ya, di mana kita allow our merchant untuk mereka bisa live dan melakukan live shopping dan transaksinya bisa langsung close the loop di customer front facing di Tokopedia aplikasi, gitu kan. Nah, tapi seperti kata Mas Peter sampaikan tadi gitu, untuk kita bisa mensukseskan sebuah acara live shopping, ya tentunya kita perlu promosi, marketing, reach ke customers bahwa akan ada live shopping atau exclusive launch jam sekian di Tokopedia Play. Nah, itu tentunya kita memanfaatkan social media untuk drive all those traffic ke dalam aplikasi Tokopedia gitu. Dan selain daripada itu tentunya juga kita banyak bekerja sama dengan creator atau live streamer gitu ya, yang mereka juga very established di platform social media yang sudah punya masanya sendiri gitu kan. Sehingga hal-hal itulah yang membuat kita juga bisa bertumbuh secara pesat karena multiplikasi efek daripada live shopping ada di Tokopedia dengan creator yang besar di Instagram dan lain sebagainya gitu. Itu menjadi sebuah sinergi yang menggrow the business of our merchants. Oke, kalau misalnya ada pemain yang menyediakan juga live shopping ya Mas ya. Misalnya dalam tanda kutip, misalnya ini adalah media sosial, apakah artinya terjadi overlapping gitu Mas? Bisa dikatakan? Kita balik lagi, at the end of day customer is the king ya. Dan kita mempelajari bahwa makin kesini merchant pun juga berinovasi. Mereka sekali live itu sekarang bisa multi platform gitu. Nah, balik lagi ketika
multi platform, customers yang mungkin punya aplikasi e-commerce A, ada yang punya e-commerce B dan lain sebagainya. It's really up to them mau transak di mana gitu. Oke, baik. Oke, saya buka pertanyaan dulu ke floor. Siapa tahu ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Saya buka tiga pertanyaan pertama. Oke, Mbak yang silakan Mbak, baju biru. Ada di mic-nya di situ Mbak. Sebutkan nama, pertanyaannya ke siapa. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih, pertanyaan saya short and simple. Bagaimana menyikapi Meta Indonesia terhadap perkembangan TikTok? Karena saya melihat semuanya sekarang kalau untuk marketplace yang lain, semuanya ke TikTok gitu. Mungkin saya tujukan kepada Mas Kevin dan Mas. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Nanti majalahnya ambil di booth Fortune Indonesia. Silakan Mas Peter. Baik, terima kasih. Oke, so kalau kita bicara mengenai kompetisi dengan TikTok, kami menyenangi kompetisi karena kompetisi itu akan meningkatkan level of service-nya kita kan. So itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai konteksnya TikTok, ini kan kita karena di sini Fortune people orang bisnis semua ya. Jadi kembali mari kita diskusi mengenai konteks bisnisnya. Jadi kita kalau bicara dari sisi consumersnya, kita bisa melihat bahwa dari sisi Reels itu distribusinya jangan lupa bukan hanya di Instagram, ada di Instagram, di Facebook, right? Memang di Indonesia Instagram kencang sekali, tapi jangan lupa di luar dari Indonesia maupun di Indonesia sendiri, itu Facebook juga kencang, itu dari sisi consumers. Nah, saya mau bawa ke ranah, misalkan kita bicara mengenai dari konteks shopnya, yang tadi live kan. Nah, kembali lagi kita selalu melihat bahwa, look, Meta itu selalu, we are technology player, we are the first mover menciptakan inovasi untuk sesuatu yang paling berdampak. Kata Mas Hendra tadi, kalau kita bicara mengenai sales, mengenai channel sales, online ini kan growing really fast, right? Growing really fast. Ada marketplace di mana kami berkolaborasi. Namun yang perlu diingat itu adalah dampak terbesarnya itu adalah di modern trade dan general trade tersebut. Nah, inovasi yang kami lakukan di mana kita berkolaborasi dengan marketplace tadi, kita sudah melakukan inovasi dan produk dari 2019. Saatnya untuk kami untuk fokus bagaimana caranya kita bisa mengotomasikan general trade dan modern trade. Ke arah situlah kami melihat dari sisi proses berinovasi. Mudah-mudahan menjawab, Ibu. Mungkin tambahin dari Mas Peter barusan, echoing kita juga tentunya semangat dengan adanya kompetisi gitu ya. Dan dari si kami juga, kami terus melakukan inovasi, how our live shopping itu juga bisa semakin inovatif dan menjadi preference daripada partner-partner merchant gitu ya. Tapi selain daripada itu kami juga melihat bahwa ketika seorang customer untuk melakukan suatu purchase, faktornya itu ada banyak gitu. Dan faktornya itu ada dari sisi trust, dari sisi kenyamanan, dari sisi selections of payment, dari sisi selections of logistics dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu strength kita karena kita udah lebih dari 1 dekade di Indonesia, di mana we have a very strong foundations yang kita mempelajari bahwa justru dengan adanya growth daripada social commerce seperti TikTok, itu juga ada opportunity di mana Tokopedia sendiri kita juga bisa memanfaatkan TikTok untuk actually bring a larger audience pool untuk merasakan the experience untuk belanja di Tokopedia. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi fokus yang mendifferentiate e-commerce dengan our peers gitu. Baik. Pertanyaan kedua, apakah ada? Ya, silakan Mas. Sebutkan nama dan pertanyaannya ke siapa. Oke, selamat pagi. Ini aku pertanyaannya juga untuk Mas Peter. Jadi perkenalkan aku Adan, aku dari agensi digital Microat Indonesia. Sebenarnya karena ini topiknya mengenai sosial media trend 2023, aku mau nanya sedikit tentang Facebook sih. Karena kan kita kalau ngomongin Meta memang nggak cuma Instagram tapi juga Facebook. Nah cuman
based on dari experience aku ngehandle beberapa klien itu rata-rata Facebook ini hanya sekarang ini belakangan menjadi supporting channel mirroring dari Instagram doang. Aku cuman penasaran sih kira-kira Facebook tuh kedepannya terutama kalau ngomongin tren itu akan ada gebrakan baru atau inovasi apakah? Apakah cuman memang menjadi platform yang kayak gitu aja nih. Terus sama yang kedua belakangan ini juga aku selalu kalau misalnya narik report tuh Pak kebanyakan decrease gitu loh dari fanpage followers di Facebook dan kebanyakan itu datanya memang kayak Facebook itu menghapus akun bot user gitu. Nah ini nih dengan fenomena ini nih apakah sebenarnya di dalam Facebook itu sendiri itu seperti apa sih dari sisi mekanisme fans followers yang ada kayak gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Adan. Pertanyaannya panjang lebar tapi kita klasifikasikan menjadi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah dari sisi Facebook. Sebenarnya arahnya kemana sih, ya kan begitu ya. Jadi saya pertama sebelum saya jawab arahnya, mungkin saya mau kembalikan pada bias. Ada bias itu pada intinya adalah perasaan. Hanya karena kita tidak ada di situ, kita menganggap bahwa dunia itu tidak ada. Now, Instagram dan Facebook itu mempunyai fungsi yang berbeda, bukan fungsi yang berbeda, audiens yang berbeda. Kalau kita lihat Instagram disitulah banyak orang share mengenai sosial media dan aktivitas sosial, aktivitas sehari-harinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi perspektif Facebook, bias yang kita biasa adalah kita melihat bahwa Facebook itu adalah post feeds dan itu yang ada di kepala kita. Yang kita tidak sadari bahwa adalah Facebook itu mempunyai banyak sekali fungsi yang mempunyai audiens sendiri. Saya beri contoh. Pertama, kalau kita bicara grup, Facebook grup, besar sekali, interaksinya luar biasa. Ada 117 juta orang yang tergabung di atas 9,1 juta grup aktif setiap bulan. Definisi aktif adalah ada conversations 5 kali dalam sebulan. So itulah klaster pertama. Klaster kedua, jangan lupa bahwa Facebook itu juga ada platform Facebook Gaming, right? So masih banyak fungsi-fungsi yang lain, namun kembali lagi saya mau ceritakan bahwa, look, ada persepsi, ada reality, ya. So persepsi, ketika kita mengambil decision based on persepsi, takutnya Kak kurang akurat. Nah, memang betul ada perceptions bahwa oh oke, Facebook ini kurang cool, ya. Tapi itu kan balik lagi, itu pertama kalau kita lihat dari konteks ini. Konteks kedua adalah kalau kita lihat dari sisi data. Kalau kita ingin mythbuster dari sisi persepsi adalah dari sisi data kan. Pengguna Facebook itu masih growing di Indonesia, growing di dunia, dan monthly active usernya besar sekali. Betul ya? Nah, terus kalau kita lihat dari di luar dari Indonesia, tadi saya sebutkan cross border itu dominasi Facebook di negara lain itu juga besar. Jadi ketika kita berbicara dari sisi kembali lagi fortune people, kalau kita sebagai businessman berpikir mengenai oke, kalau kita ingin mengerjakan bisnis yang ada di Indonesia, channelsnya yang mana? Right, itu yang pertama. Tapi kalau ketika kita ingin melihat bisnis di luar dari Indonesia, channelnya di mana? Ya. Jadi kembali lagi, mari kita kembali ke data, mari kita kembali ke target customer. Ya, jadi mungkin itu yang mau saya sampaikan pertama. Yang kedua, itu pertanyaan adalah masalah account handling tadi ya, Nah, tadi menarik sekali dikatakan bahwa Facebook dan Instagram, Facebook plus Instagram, Meta, kita aktif menghapus bot. Ya memang harus begitu. Karena kenapa? Ingat kita ada panduan komunitas di situ, termasuk juga orang-orang itu, account itu mesti account beneran kan, bukan boleh fake account kan. Kalau fake account, nah itulah contoh bahwa kita itu mengenforce pedoman guidelines-nya kita. Tujuan kita simple, membuat supaya platformnya kita itu menjadi aman dan baik dan itu juga bagus buat ini kan, buat audiens ya. Terima kasih Mas Adan. Mas Kevin, tadi Mas Peter selalu bilang cross border ya Mas ya.
Kalau misalnya di Tokopedia sendiri permintaan dari customer di luar negeri itu udah cukup banyak ya Mas? Ya, saat ini kita memang fokus untuk grow and help a local or established entity yang ada di Indonesia. Jadi di Tokopedia sendiri kita tidak ada melakukan cross border secara langsung gitu ya. Tapi kalau ada interest and all that, kita pasti bantu untuk edukasi on how to properly set up entity di Indonesia sehingga mereka bisa melakukan juga secara efektif. Gitu. Begitu pula tapi sebaliknya kan Mas ya, kalau misalnya kita dari Indonesia keluar? Ya, saat ini kita belum. Belum juga ya, oke. Baik, ada pertanyaan ketiga? Wah rame nih. Kita ke Mbak, silakan Mbak. Ya. Halo, selamat pagi. Saya Mayang Ulfa dari Audience Development IDN Media. Mau tanya sama Mas Peter. Jadi Mas Peter di marketplace-nya FB itu kan mungkin banyak yang kurang masuk akal nih harganya nih Mas dari barang-barangnya. Kira-kira ada verifikasi nggak sih dari tim FB sendiri dan untuk kedepannya prospek marketplace di FB ini tuh gimana? Thank you. Mohon maaf orang clear, marketplace di FB, Yes. Kenapa tadi? Marketplace di FB, kira-kira nanti prospeknya gimana ke depannya? Oh gini, jadi kalau kita penempatan marketplace ya kita itu sebenarnya namanya marketplace agak membingungkan. Tapi sebenarnya intinya seperti iklan baris kan. Kalau kita lihat marketplace itu sebenarnya tujuan kita itu hanya di iklan baris dan kedepannya saya rasa fokusnya kita lebih banyak lagi, kita lebih banyak bekerja dengan marketplace yang sudah ada, mempunyai structure things. Again, karena kalau kita kembali ke marketplace-nya kita ya, look, Meta itu kita tahu keahliannya kita untuk meroute traffic. Namun, when it comes pada transaksi, inventory, logistik, setidaknya di country ini bukan sesuatu yang memang kita mau bangun. Jadi saya melihatnya ke depannya, kerjasama dengan marketplace seperti Tokopedia, lebih ketat lagi itu menjadi sesuatu yang lebih baik buat Indonesia. Menjawab Mbak? Oke, masih. Oke, Mas Kevin, nah dikasih peluru soalnya sama Mas Peter. Tadi dibilang bahwa membawa traffic. Kalau kita bandingkan antara yang organik dan dibantu sama media sosial, berapa persen sih Mas? Traffic yang datang ke Tokopedia? Saya nggak recall ya pastinya ya. Cuma ya tentunya dari social media itu juga salah satu main channel yang meaningful untuk our e-commerce business. Oke, terima kasih Mas Kevin. Mas Peter, kembali lagi tadi yang kita simpan business messaging Mas. Nah, apa yang bisa kita lakukan Mas? Apakah saya punya WhatsApp, saya ingin jualan misalnya motor second misalnya, apakah bisa dilakukan di situ atau itu hanya perbincangan aja sebatas ngeblas atau gimana Mas? Silakan. Baik, kalau kita bicara business messaging, kita kembali ke konteks ini ya. Kita kembali ke konteks channel tadi, channel sales. Tujuan dari business messaging, kita melihat bahwa ini adalah tools yang ada di kantongnya semua orang, di setiap layer. Oleh karena itu kalau kita bisa memberdayakan ini menjadi sesuatu yang bisa memboost sales, commerce, it will be super awesome, right? Tanpa disadari pun sebenarnya orang sudah melakukan aktivitas commerce, aktivitas perniagaan di atas business messaging. Mulai dari konsultasi, nanya, Mas ini harganya berapa, cek stok dan segalanya. Cuman belum distrukturkan dan belum dipermudahkan. Now, kalau kedepannya kita melihatnya dari sisi ada dua hal. Dari sisi consumers dulu. Dari sisi consumers kan kita mempunyai WhatsApp for Business. Nah ini kadang-kadang orang tuh suka bingung, WhatsApp for Business dipikirlah WhatsApp berbayar. Enggak berbayar. Nah itu di dalam WhatsApp for Business itu ada katalog. Ada katalog di mana pebisnis-pebisnis misalnya UKM bahkan itu bisa membuat katalog jualan di situ. Bisa membuat order tracking dan bahkan bisa check out. Namun memang secara transaksi, again kita belum bisa memproses payment. Nah itu akan membawa kita pada konteks kedua dari sisi partnership-nya. Kan? Kita melihat bahwa oke, kalau kita ingin mengenablekan semua pemain-pemain SMB seperti ini,
ujungnya SMB ini kan terstruktur dan menjadi channel dari salah satu organisasi. Misalnya, saya ambil contoh, misalkan perusahaan CPG jualan susu. Nah, sebagian dia jual di marketplace, sebagian dia jual mungkin di Alfamart, Indomart, segalanya, dan sebagian dijual di distribusi. Nah, terus kita melihat bahwa sebenarnya dari sini yang mempunyai kepentingan untuk bisa mengontrol inventory dan segalanya sebenarnya adalah si brand ini. Nah, oleh karena itu kita berpikir bagaimana cara kita bisa mengevolusi WhatsApp, mengevolusi Instagram DM, mengevolusikan Facebook Messenger, itu supaya bisa di-connect dan diberdayakan buat enterprise tersebut. Ini yang kita sebut B2B to SMB. Hal serupa kita lakukan kita eksplorasi bersama Tokopedia juga dan marketplace yang lain. Seperti apa tuh Mas bentuknya kira-kira B2B SME itu? B2B to SMB. Mungkin kita ambil konteksnya Tokopedia ya, satu project yang kita lagi kerjakan bersama. Saya lihatnya ke Mas Kevin nih kok gitu. Oke, jadi di Tokopedia mempunyai jutaan merchant. Ada di Mas ya? 5 juta, ya, mempunyai 5 jutaan merchant. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai toko-toko seller yang merchant yang sudah certified, Ya, merchant di Tokopedia. Ya, merchant Tokopedia. Nah, dari merchant besarnya itu kan D2C, jadi mereka direct to customers, jadi mereka bisa put iklan untuk berbelanja check out langsung di situ. Namun juga banyak yang kecil-kecil kan. Nah, yang kecil-kecil itu kita membuat collaboration ads di atas platformnya Tokopedia, sehingga Tokopedia nantinya itu merchant-merchant yang jutaan itu bisa menaruh iklan dengan sederhana, supaya produk-produk mereka bisa ditemukan di atas platformnya Instagram, Facebook, dan mereka bisa berkomunikasi lewat business messaging, check out-nya di Tokopedia. Ya. Gimana Mas Kevin? Coba diceritakan lagi Mas. Mungkin ralat dulu, 12 juta merchant. 12 juta, oke. Ya, so basically, echoing dari Mas Peter tadi ya. So basically ini juga suatu inovasi yang sangat membantu merchant kami. Karena Facebook, Instagram, WhatsApp itu reach-nya sangat amat besar gitu ya. Dan ketika we allow our merchants untuk bisa beriklan atau masang katalog produknya di platform Meta, itu tentunya pertama mereka bisa reach more customers, dan yang kedua kami menggabungkan targeting kami juga gitu, dimana di Tokopedia kita tahu customer siapa yang pakai Meta, interest produknya apa gitu ya. Jadi ketika we target pun kita nggak sembarang targeting, ya targetingnya lebih akurat lagi gitu. Yes, di Meta ada targeting ditambah customer profile targeting kami, sehingga ini menjadi lebih powerful untuk driving conversion lebih baik buat merchant kami gitu. Ada angkanya Mas, misalnya kalau ada seller di sini yang akan menggunakan fasilitas itu? Ya, nanti abis dari sini kita bisa ngobrol nanti, tapi tentunya resultnya sangat amat promising. Oke, baik Mas Kevin. Oke, saya buka lagi pertanyaan. Wah, oke, silakan Mbak. Semangat sekali ini. Halo, saya Valerie dari Kopi Kenangan. Jadi pertanyaan saya untuk dua-duanya nih, Mas Peter sama Mas Kevin. Kita ini kan per tahun ini Kopi Kenangan mulai merambah ke FMCG ya. Dan memang as we know, player-player yang biasanya ada di social media seperti Meta, kemudian juga di e-commerce seperti Tokopedia, itu memang yang lagi gencar-gencarnya itu dari beauty category, fashion kategori gitu ya. Sedangkan kalau FMCG kategori itu cenderung lebih impulsive buying biasanya. Nah, mungkin saya ingin lebih bertanya aja, kira-kira ada inovasi gak sih dari Meta atau dari Tokopedia mungkin yang bisa lebih menguntungkan untuk teman-teman yang juga berada di kategori FMCG gitu. Karena tadi cukup menarik juga Mas Peter sempat mention mengenai MT sama GT ya. Jadi saya tertarik juga pengen tanya soal itu. Thank you. Ayo Mas Peter, Mas Kevin dibantu OKR-nya. Iya. KPI. So definitely
FMCG, terutama kopi itu juga tentunya salah satu fokus penting kami untuk terus mengembangkan kategori FMCG dan kita punya banyak partner merchant brand program untuk help brand official store maupun pro merchant di Tokopedia untuk bisa grow di Tokopedia. Nah, tapi specifically kita di Tokopedia kita punya marketing solutions ya, di mana ini adalah tools kami untuk membantu merchant ataupun official store untuk grow their business dengan melakukan placement ke specific keyword maupun specific inventories yang ada di Tokopedia sehingga bisa membesarkan awareness dan juga considerations gitu ya. Jadi ketika ada seorang yang sedang bingung mencari, aduh biji kopi apa nih yang lagi bagus, trend atau rekomendasi itu kita bisa meng-highlight misalkan ada dari brand kopi kenangan gitu ya untuk menjadi top result daripada hasil pencarian. Nah, selain daripada itu marketing solution kami karena sekarang kami sudah bergabung menjadi Goto ya sejak 2 tahun yang lalu dan saat ini kami juga meng-establish and meng-allow our customers untuk nggak cuma ada presence di Tokopedia tetapi juga bisa di platform seperti Gojek gitu ya. Di mana di Gojek kita punya GoFood yang sangat high intent ya ketika orang sudah mau cari makanan atau mau minum kopi dan lain sebagainya. Nah di marketing solutions kami sekarang kami sudah ada solusi yang bisa menawarkan untuk sekali engage with our solutions itu bisa cross platform gitu. Dan ini nanti tentunya disupport dengan measurement analytic tools untuk bisa nge-track the ROI daripada placement di e-commerce maupun di on-demand service seperti Gojek. Baik Bu Valerie, pertanyaan menarik sekali mengingatkan saya kepada waktu kita merilis research kita dengan Bain di Desember 2019 kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaan Bu Valerie kalau saya reframe itu seperti ini. Kopi kenangan masuk ke FMCG. FMCG biasa pemainnya itu pemain raksasa semua. Oleh pemain raksasa sehingga mampu menjalankan bukan digital campaign, melakukan marketing campaign yang luar biasa efektif karena group buying. Apa yang mesti dilakukan pemain-pemain yang dengan emerging brand. Nah di tahun 2019 tersebut sebenarnya yang kita tunjukkan adalah dengan keberadaan iklan di sosial media yang startnya itu dengan 20.000 perak per hari, minimum 3 hari. Nah itu sebenarnya memberikan mendemokratize marketing buat segala golongan, baik dari pengusaha besar sampai yang emerging market. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu adalah kalau memang sifatnya begitu, bagaimana cara memanfaatkan? Ada 2 cara. Cara pertama adalah memanfaatkan marketing tools dan yang sudah ada. Nah itu bisa set up tim digital sendiri untuk beli sendiri bisa direct. Namun sebenarnya kalau bisa lewat agency karena dari agency itu juga mereka mempunyai skill yang luar biasa ya sehingga dari strategi, planning dan segalanya. So itu yang pertama. Jadi pembelian direct dan tidak perlu mempunyai volume yang besar. That's the beauty of digital marketing. So that's one. Yang kedua, kita ambil dari perspektif teknologi. Kita sekarang aktif untuk mendorong API. API itu integrasi pembangunan teknologi. Dan sebenarnya kita lagi tengah berbicara dengan beberapa startup. Contoh, kita tadi kan saya menyinggung business messaging ya. Business messaging kita mendorong API connections ke WhatsApp. Bagaimana caranya WhatsApp bisa dijadikan channel otomatis masuk kepada korporasi. Jadi intinya ada dua sisi, pemanfaatan marketing tools yang existing, monggo silahkan dilakukan kalau butuh. Terus yang kedua adalah teknologi. Dan yang ketiga sebenarnya adalah kembali ke Mas Kevin tadi, ya kan? Beliau membangun tools marketing disederhanakan yang bisa dipakai dan dieksekusi oleh timnya. Jadi ada 3 cara. Mudah-mudahan jawab Bu Valerie. Jadi habis ini langsung dicegat Mas Peternya. Untuk bisa, Mas Kevin, untuk API-nya disambung ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Mbak. Ke mic yang terdekat.
Selamat siang, perkenalkan saya Anjani dari Universitas Mercubuana. Ingin bertanya untuk Pak Kevin. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia, muncul pula kekhawatiran para pelanggan terhadap keamanan transaksi online dan penipuan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan e-commerce di Indonesia untuk mengembangkan sistem keamanan yang efektif dan dapat memberikan perlindungan bagi pelanggan mereka. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana perusahaan e-commerce di Indonesia dapat memastikan keamanan transaksi online untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya mungkin untuk menjawab pertanyaan Bu Anjani, so basically sebenarnya dari kami sendiri, dari tim cyber security dan lain sebagainya, itu tentunya merupakan komitmen kami ya untuk menjaga keamanan, privacy daripada customer kami. That's why kami banyak bekerja sama dengan organisasi internasional untuk achieve high standard of security. Dan mungkin nanti saya bisa kasih kreditnya in term of credential apa aja yang sudah kita fulfill gitu ya. Nah itu satu hal di mana komitmen kami terus meningkatkan keamanan gitu ya. Dan tentunya ketika kami ngomong marketplace gitu ya, di mana it's a seller to customers gitu ya. Dan di sini banyak juga terjadi interaksi antara penjual dan pembeli gitu. Di Tokopedia kami punya Tokopedia Care gitu ya, di mana merupakan customer service kami yang selalu senantiasa ready untuk help to solve any issues between seller and buyers gitu. Dan tentunya kami selalu berusaha untuk melakukan inspeksi secara objektif if there is any case related to fraud dan lain sebagainya. Ya. Baik, Mas Kevin. Oke, karena keterbatasan waktu, saya minta satu closing statement dari Mas Peter, juga dari Mas Kevin tentang what to focus on in 2023 for media sosial as a platform, as a technology company dari Mas Peter dan dari Mas Kevin dari e-commerce dan juga untuk bisnis. Silakan Mas Peter. Baik, kalau dari saya perspektifnya adalah begini, buat fortune people di sini kan kita semua orang commerce ya. I think what's really important di dunia teknologi seperti kami itu banyak sekali keriuhan, banyak sekali banyak sekali distractions. What's really important adalah fokus pada yang dampaknya paling besar. Dampaknya paling besar. Kalau fortune people di sini kita berbicara mengenai penjualan, kita bicara mengenai branding, right? Kita banyak distractions, but what's really important adalah 80% bisnisnya datang dari mana, and how do we improve that part sembari yang existing itu bisa dipacu. Jadi rasanya dunia makin bergerak, tidak mungkin lari dari teknologi. Kalau kita bicara efisiensi, teknologi adalah jalannya, namun untuk mengembrace teknologi itu butuh kemauan dan kemampuan. Begitu Mas Hendro. Baik, Mas Peter. Silakan Mas Kevin. Ya, mungkin karena di sini juga fortune people, mungkin most of the fortune people di sini adalah dari brand gitu ya, ataupun bisnis. Mungkin sebelumnya saya pengen tanya dulu ya, di para audience sekarang yang secara usia nih, Gen Z, boleh nggak angkat tangannya? Oke, mungkin sekitar 15% kali ya. Kalau millennials? Oke, nah jadi ini satu hal yang menarik sebenarnya. Gen X nggak ditanya Mas. Oh, Saya udah mau tunjuk tangan. Oke, silakan. Lanjutkan. ya, so basically gini sih, ini something yang kita belajar ya. Ketika booming social media, itu the boom of social media start from millennials. Ya, jadi ya saya millennials gitu. Jadi saya generasi awal social media. Tapi ketika sekarang kita ngomong bahwa social media we have to reach out to Gen Z, kita belajar bahwa
people like me, millennials yang mungkin saya udah berkeluarga, berumah tangga, saya udah nggak hang out dengan mungkin teman-teman Gen Z. Ya kita kerja bareng dan lain sebagainya, tapi saya udah di luar itu saya nggak tahu sebenarnya lifestyle-nya, trennya seperti apa gitu. Nah jadi ketika kita membangun ketika social media tentunya paling penting adalah konten ya. Konten kita harus relevan, konten kita harus engage. Hal yang saya ketemui bahwa teman-teman yang handle social media, mungkin some of us still a millennials ya. Yes, kita as a millennials kita punya maturity untuk mengconnect antara brand essence, business objective dengan konten. Tetapi ketika kita ngomong creativity, seringkali gapnya ini besar. Ya. Dan kita harus punya humility to admit that and involve the Gen Z people when it comes to come up with the creativity and bringing those wisdom to connect with the creativity of the Gen Z. Karena joke-nya udah beda, trennya udah beda, apa yang millennials anggap lucu, keren itu udah berbeda. Nah ini we have to admit that this current season there is a gap gitu. That's why a lot of brands itu yang mungkin belum menyadari hal itu tuh, losing the opportunity to engage ya. Itu satu hal sih. Dan yang kedua mungkin dari sisi social media itu sendiri tentunya kita tidak terlepas dari creator economy. Ya. Most of the social media audience engage with the creators, follow creators gitu ya. Dan brand kita juga bekerja sama berpartner dengan creators. Jadi di Tokopedia kami percaya bahwa ketika kami engage dengan creators, ini adalah bukan hubungan transaksional, tetapi hubungan partnership. At the end of the day, creators is also an individual. It's not like a media company, it's an individual. Ya. Jadi ada beberapa case ketika engage dengan creators, itu selalu sifatnya jangka panjang. Salah satu yang berpartner dengan kami seperti Pak Deddy Corbuzier. Ya. Kita sudah berpartner bertahun-tahun dan contohnya beberapa waktu lalu ada kejadian kalau ingat misalkan sempat heboh tuh dunia percaturan lah ya, ada di YouTube dan lain sebagainya. Nah, Dewa Kipas namanya kalau nggak salah waktu itu ya, jadi ingetin lagi dikit. Nah, waktu itu lagi tren dan dibikin pertandingan catur gitu. Dan pada saat itu it's just a WhatsApp away gitu ya. Gue mau bikin pertandingan catur nih, mau masuk nggak? Dalam 1 menit kita udah make a decision. Oke, masuk, let's engage. Dan bagaimana brand itu untuk cepat dalam mengambil keputusan itu juga sangat penting. Dan itu hanya bisa terjadi kalau punya relationship yang sangat dekat dengan creators. Kalau kita hanya punya relationship yang transactional, it won't happen gitu. And that's how we are able to ride all the trend and the wave, because most of the trend and the wave will start from the creators mostly. Ya mungkin itu aja yang mau saya share apa yang menjadi tren yang recently we captured gitu. Oke, baik. Fortune People, mari kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita. Peter Lydian, CEO Meta Indonesia, dan Kevin Mintaraga, CMO Tokopedia dan Fortune Indonesia 40 Under 40.